sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Saputra Filipus dengan NIM terakhir 013, di mana di sini saya akan memandu sebagai moderator, akan memandu presentasi kelompok kami, yang di mana di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi ujian online dengan penilaian otomatis menggunakan algoritma Gaussian Similarity. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih itu aplikasi yang dimana nanti akan digunakan untuk di dunia pendidikan, terutama menggunakan sistem atau menggunakan AI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kami. Yang pertama ada Khaled Bidil Palapa dengan NIM terakhir 009. Selanjutnya ada Karimah Zahra Karim dengan NIM terakhir 024. Selanjutnya ada Novala Nafi dengan NIM terakhir 038. Dan yang terakhir ada Fisika Sari Suci Rahayu dengan NIM terakhir 041. Baik, kepada teman saya dan rekan saya persilakan. Latar belakang teknologi komunikasi dan elektronik yang sudah berkembang sedemikian pesat sehingga menyebabkan bidang pendidikan juga turut mengalami peningkatan dalam hal kualitas kecepatan, kepraktisan, dan juga kemudahan. Ujian konvensional pun bergeser ke arah yang komputerisasi. Ujian merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, ujian dimaksudkan untuk mengukur taraf pencapaian suatu tujuan pengajaran oleh siswa atau siswi sebagai peserta didik, sehingga siswa dan siswi dapat mengetahui tingkat kemampuan mereka dalam memahami suatu bidang studi yang sedang ditempuh. Bila ternyata hasilnya belum maksimal, maka proses mengajar harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas. Tujuan penelitian ini difokuskan pada implementasi Natural Language Processing atau disingkat dengan NLP, mulai dari text processing, pre-processing yang lebih mendalam dan pengecekan dokumen similarity menggunakan algoritma Gaussian Similarity untuk melakukan penilaian jawaban esai dengan kunci jawaban dari soal yang diberikan. Lalu selanjutnya ada beberapa konsep dasar AI. Yang pertama adalah pembelajaran mesin atau machine learning. Lalu yang kedua adalah jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Lalu yang ketiga adalah deep learning. Yang keempat, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Yang kelima adalah sistem pakar atau expert system. Yang keenam, visi komputer atau computer vision. Lalu yang ketujuh, algoritma heuristik dan sistem pencarian. Dan yang terakhir, konsep AI adalah agent cerdas atau intelligent agents. Penerapan AI dalam pendidikan. Yang pertama adalah berguna untuk mencocokkan soal dan tugas dan jawaban otomatis problem. Lalu yang kedua adalah rekomendasi materi pembelajaran yang relevan. Yang ketiga, mendeteksi plagiarisme. Yang keempat, analisis sentimen feedback pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah pengelompokan sistem berdasarkan kemiripan atau kemampuan dan ketertarikan. Lalu yang terakhir, penerapannya adalah klasifikasi pertanyaan siswa untuk mendapatkan respon yang otomatis. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam proyek ini adalah model air terjun ataupun waterfall. Nah, model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial, dimulai dari analisis dan bahan. kebutuhan, Langsung saja pengkodean, hingga bahasa pemrograman, yaitu yang kita kenal tentang PHP untuk pengembangan bikin. Jadi kita menggunakan PHP untuk mengembangkan suatu proyek penilaian otomatis di dalam proyek kita kelompok 4. Nah, baru yang kedua di sini ada database yang kita sudah kenal dalam pemrograman juga, ada MySQL untuk menyimpan data. Jadi kita juga memakai MySQL ini mencocokkan dengan PHP. Jadi kita harus pakai PHP yang pertama, baru MySQL. Itu sangat penting dalam proyek pembuatan penilaian otomatis dengan web. Baru yang ketiga ada framework. Di sini framework itu seperti PHP yang sesuai untuk mempercepat pengembangan proyek yang kita ciptakan dalam penilaian otomatis ini supaya terlihat bagus dan menarik. Baru ada alat pengujian. Nah, di sini juga dalam proyek kita ini kita menggunakan alat pengujian, yaitu alat untuk melakukan pengujian fungsionalitas dan
performa sistem. Jadi kita menggunakan alat pengujian ini untuk mengetes apakah proyek kita berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu yang kita pakai dalam penilaian otomatis ini. Alat yang kita gunakan itu alat pengujian, yaitu fungsionalitas. Baru yang terakhir ada dokumentasi. Nah, di dokumentasi ini ada alat untuk mendokumentasikan setiap tahap pengembangan dan hasil pengujian. Jadi dalam proyek yang kita gunakan ini, kita ada namanya alat dokumentasi, alat untuk mendokumentasikan setiap tahap pengembangan dan hasil pengujian. Implementasi sistem. Oke, di sini ada 5 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada penilaian otomatis. Dalam implementasi ini ada penilaian otomatis, yaitu AI digunakan untuk mengoptimalkan proses penilaian, baru terutama untuk soal esai. Baru dengan algoritma seperti quotient similarity, sistem dapat membandingkan jawaban siswa dengan kunci jawaban dan memberikan penilaian baru secara cepat dan akurat. Hal ini mengurangi beban kerja guru dan mempercepat umpan balik kepada siswa. Jadi implementasi sistem ini kita gunakan untuk pada siswa agar siswa juga cepat melihat nilai mereka dalam penilaian otomatis ini. Bukan secara dulu-dulu lagi ketika kita sebagai guru mau memberikan penilaian kepada siswa itu masih memakai kertas atau semacam ya yang bisa menguras waktu untuk proses penilaian, sehingga siswa dapat lama untuk menunggu dan melihat nilai mereka sendiri. Dengan adanya penilaian otomatis ini, mereka sudah bisa membuka dengan HP mereka, bisa melihat nilai mereka sendiri. Nah, itu adalah penilaian otomatis. Baru yang kedua itu adalah personalisasi pembelajaran, yaitu AI ini dapat menganalisis data siswa untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu mereka. Baru ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan dan gaya yang paling sesuai untuk mereka, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, itu mereka dapat bersemangat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan implementasi sistem ini. Baru yang ketiga ada sistem pembelajaran adaptif, yaitu dengan menggunakan AI, platform pembelajaran yang dapat beradaptasi secara real time berdasarkan interaksi siswa. Misalnya jika seorang siswa kesulitan dengan konsep, tentu siswa memberikan lebih banyak latihan sumber daya tambahan untuk membantu pemahaman mereka. Nah, itu adalah sistem pembelajaran adaptif untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran. Baru yang keempat ada asisten virtual. Itu AI dapat berfungsi sebagai asisten virtual yang membantu siswa menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan tambahan, atau mengarahkan kepada sumber daya yang relevan seperti kita mencari di Google Internet. Nah, ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dan memberikan dukungan tambahan di luar jam sekolah. Jadi itu memberikan semangat. Dalam poin keempat ini asisten virtual, itu siswa dapat melihat materi-materi di mereka searching. Nah, itu baru yang terakhir ada analisis data pembelajaran. Nah, AI dapat menganalisis data besar dan dari interaksi siswa dengan materi pembelajaran untuk mengidentifikasi pola dan tren. Ini membutuhkan pendidik dalam merancang kurikulum yang lebih efektif dan memahami kebutuhan siswa dengan lebih baik. Nah, oke, dari sekian penjelasan yang saya dapat jelaskan tentang implementasi sistem dalam proyek kami ini, dalam penilaian otomatis, ada personalisasi pembelajaran, sistematik pembelajaran adaptif, baru sistem virtual, baru analisis data pembelajaran. Nah, itu adalah implementasi sistem pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengujian sistem. Tadi kan sudah ada implementasi sistem, baru di sini ada pengujian sistem, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, mendaftarkan pengguna dengan nama dan email. Nah, di sini dalam proyek kami itu, kami masukkan pertama mendaftarkan pengguna dengan nama dan email. Nah, ini siswa mungkin akan masuk dalam program kami menggunakan nama dan menyuruh mereka untuk masukkan email mereka, agar supaya mereka dapat masuk ke dalam sistem ini untuk melihat penilaian mereka, untuk melihat nilai mereka sendiri. Baru yang kedua ada menyediakan pertanyaan ujian berbasis teks untuk dijawab. Nah, jadi kami juga
menyediakan pertanyaan ujian berbasis teks untuk dijawab. Nah, di dalam sistem ini ada program yang kami buat untuk mereka menjawab soal-soal yang ada di dalam. Lalu yang terakhir adalah menilai jawaban pengguna secara otomatis berdasarkan kemiripan jawaban dengan kunci jawaban benar. Jadi kami sudah menentukan jawaban yang paling benar, baru ada jawaban yang kurang benar dan yang tidak benar atau tidak sama sekali ada di sistem yang kami masukkan. Jadi mungkin yang kami masukkan itu yang pertama yang paling benar itu mungkin akan mendapatkan nilai yang rata-rata 90. Baru yang kurang benar, kurang baik itu rata-rata paling 60 atau 50. Nah, yang tidak paling benar itu mungkin dapat 0. Nah, disitulah kita masukkan pengujian sistem di dalam program kami. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada struktur data HTML. Struktur data dasar HTML, baru, maaf. Nah, yang pertama ada A, elemen dasar. Nah, di sini teman-teman lihat ada program yang kami buat, yaitu struktur dasar HTML. Ada, ini sebenarnya CSS-nya itu ada, kita masukkan body, family, ini CSS-nya, button, juga margin, background, ada banyak yang kami masukkan ya. Teman-teman bisa lihat, ini kami pakai 0001 untuk besarannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada elemen utama di dalam body. Baru satu from registrasi pelajar. Nah, di dalam program ini ada dokumentasi yang kami masukkan untuk elemen utama di dalam body from registrasi pelajar. Nah, di sini ada kami masukkan nama yang saya sudah jelasin tadi, itu masukkan nama, baru masukkan email. Ini ada email yang kami masukkan dalam proyek kami. Baru setelah itu dia minta untuk tadi masukkan jawaban. Nah, kami sudah tentukan jawaban. Apa maksudnya? Tentukan soal dan jawaban. Nah, di sini tuliskan jawaban Anda. Nah, dari jawaban itu ada soal, sebelumnya ada soal, baru mereka bisa menjawab dengan jawaban mereka di situ. Oke, di sini ada from registrasi pelajar di halaman utama. Nah, ini tadi ya, from ujian. Nah, di sini masuk ke dua, yaitu from ujian. Kita masukkan jawaban atau soal. Ini ada jawaban, apa itu komputer? Nah, itu sebagai jawaban yang kami masukkan ke platform ujian. Baru tuliskan jawaban Anda. Sini sebutkan jenis-jenis perangkat komputer, baru tuliskan jawaban Anda. Ini semua ada 5 soal yang kami buat dan 5 soal, 5 placeholder untuk mereka menjawab soal-soal itu. Oke, itu adalah dalam form ujian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil ujian. Hasil pengujian dari website atau aplikasi yang sudah kami buat. Jadi di sini sudah ada buttonnya, di mana nanti buttonnya ini untuk kirim jawaban yang sudah diisi oleh beberapa siswa, yang dimana nanti untuk pengiriman jawabannya ini akan menampilkan beberapa hasilnya. Nanti untuk penilaian itu otomatis. Jadi para guru itu hanya tinggal melihat atau merespon beberapa kiriman jawaban dari siswanya. Mungkin itu saja. Selanjutnya di sini ada footernya. Di sini footernya kita ambil kita membuat footernya itu 2024 aplikasi ujian oleh kelompok 4 untuk menampilkan footernya. Selanjutnya ada CSS. Di sini ada beberapa bagian di bodinya yang kami desain, seperti max width-nya berapa, marginnya berapa, padding-nya berapa. Di situ kita hanya mempernarik atau mempercantik desain dari web yang sudah kami buat. Ini ada beberapa CSS-nya, bisa dilihat sendiri. Ada background color-nya kita kasih warna biru, background-nya berapa, marginnya berapa. Selanjutnya di sini ada fungsi eval answer, di mana di sini ada jawaban yang akan kita input dan nanti untuk siswanya akan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan fungsi eval-nya. Jadi jika sesuai, maka sesuai dengan congrats atau answer-nya, maka jawaban dari siswa itu akan diberi 100% jawaban yang benar. Tetapi jika hanya setengahnya saja, maka 50% jawaban yang benar. Ini adalah hasil pengujian. Nah, hasil pengujian sendiri itu pada saat dijalankan programnya akan muncul tampilan awal, yaitu registrasi pelajar. Nah, di registrasi pelajar sendiri itu ada nama dan email. Nah, jadi siswa itu wajib memasukkan nama dan emailnya agar bisa memulai ujian. Nah, selanjutnya jika sudah mengisi, masuk ke halaman memulai ujian. Nah, tampilan halaman ujiannya akan seperti ini. Jadi, kami mengambil contoh yaitu 5 soal esai yang harus diisi. Nah, nanti setelah diisi akan ada bar progresnya di bawah itu, artinya sudah sejauh apa tahap pengerjaannya. Nah, nanti kalau sudah diisi itu di submit atau kirim jawaban. Nah, nanti akan muncul hasil dari content similarity-nya, itu perbandingan seberapa mirip antara jawaban pada kunci jawaban dan yang dikerjakan oleh siswa. Nah, contohnya adalah
jika tampilan skornya itu jawabannya memuaskan 80 dan 90. Nah, itu akan seperti ini. Selamat Anda lulus ujian dengan baik. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan skor jika jawabannya kurang memuaskan. Jadi jawabannya tidak mendekati kunci jawaban. Nah, nanti akan ada hasil Anda kurang memuaskan, silakan belajar lebih giat lagi. Nah, kita bisa melihat presentasinya juga itu dari soal nomor 1 sampai 5. Selanjutnya. Nah, jika tidak mengisi jawaban, maka constant similarity-nya itu nggak bakal bisa membandingkan karena tidak ada input dari jawaban soal tersebut. Jadi tidak ada yang dibandingkan seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelebihan sistem AI dalam pembelajaran yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran. Nah, sistem AI dapat menganalisis data siswa dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu sehingga meningkatkan efektivitas belajar. Yang kedua yaitu penilaian otomatis. Dengan menggunakan algoritma seperti Gaussian similarity, AI dapat melakukan penilaian otomatis terhadap jawaban esai, mengurangi beban kerja guru dan juga mempercepat proses evaluasi. Yang terakhir yaitu adanya aksesibilitas. AI dapat menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas dan beragam, memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan juga di mana saja. Kekurangan sistem AI dalam pendidikan. Yang pertama, adanya ketergantungan pada teknologi. Penggunaan AI dapat membuat siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu kualitas penilaian. Meskipun AI dapat menilai dengan cepat, ada risiko bahwa penilaian tidak selalu akurat, terutama untuk jawaban yang tidak sesuai dengan kunci jawaban yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, biaya implementasi. Pengembangan dan penerapan sistem AI memerlukan investasi yang signifikan dalam hal waktu dan juga sumber daya, yang mungkin tidak terjangkau oleh semua institusi pendidikan. Dampak sistem AI terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, efisiensi waktu. Dengan otomatisasi penilaian dan pengelolaan materi, guru dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk interaksi langsung dengan siswa dan juga pengembangan kurikulum. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. AI dapat membantu dalam mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan, memungkinkan intervensi yang lebih tepat waktu dan juga efektif. Dan yang terakhir yaitu perubahan peran guru. Peran guru mungkin beralih dari pengajar tradisional menjadi fasilitator yang lebih berfokus pada pembimbingan dan juga dukungan siswa dalam proses belajar. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dan kami minta maaf jika ada kekurangan saat penyampaian. Kami memohon maaf. Semoga penyampaian kami atau presentasi kelompok kami ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dan teman-teman yang menonton video kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.